Bab 29. Fantasi di kamar mandi. Sesuai permintaan Larissa, hari ini Sandy tak jadi bekerja. Ia lebih memilih untuk pulang bersama dengan istrinya. Kalau kerja di restoran tadi, kamu ngapain aja? Tanya Larissa ketika mereka masih berada di perjalanan. Biasa, jadi waiters. Jawab Sandy yang masih fokus mengemudi. Oh, sering ketemu banyak orang dong. Termasuk perempuan. Kelihatannya, di restoran itu kebanyakan perempuan pengunjungnya. Tutur Larissa yang membuat Sandy menoleh sekilas. Iya, dari anak kecil sampai nenek-nenek juga ada. Balas Sandy lagi. Padahal, ia sudah tahu Larissa berkata seperti itu pasti ada pikiran lain, termasuk rasa cemburu. Tadinya aku mau melamar jadi chef aja. Tapi pas interview ditanya pengalaman apa saja yang pernah aku lakukan di dapur. Sambung Sandy. Terus, kamu jawab apa? Larissa menatap suaminya dari samping. Karena disuruh jujur, ya aku jawab jujur. Aku pernah masak air sampai gosong. Pernah goreng telur 1 butir beserta cangkangnya. Dan yang terakhir, pernah membuat dapur hampir kebakaran. Menyala kan? Sandy terkekeh sambil menoleh ke arah Larissa yang terdiam dengan kepala menggeleng. Menyala sekali, sampai kebakaran. Timpal wanita itu sambil terkekeh. Nanti aku mau coba masak di rumah ya. Siapa tahu nanti aku bisa ganti kedudukan jadi chef di restoran. Enggak. Nanti yang ada dapurku juga ikutan menyala. Tolak Larissa dengan cepat yang membuat Sandy hanya tertawa. Oh iya. Sebenarnya hari ini aku udah harus masuk kerja. Tapi, karena kamu kangen sama aku dan mau aku pulang sekarang, ya udah gak apa-apa. Aku udah izin sama si Cannon. Suruh bilangin ke bos kalau hari ini aku belum bisa masuk. Tutur Sandy. Alasannya apa? Larissa terlihat penasaran. Suruh bilangin aja kalau aku lagi mencret. Jawab Sandy yang membuat Larissa ingin tertawa. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. Sandy turun terlebih dahulu. Setelah itu ia membukakan pintu mobil untuk sang istri. Keduanya berjalan secara bersamaan yang langsung disambut oleh 2 orang pelayan di rumah tersebut. Zafar dan Ziva di mana, Bi? Larissa langsung menanyakan keberadaan kedua anaknya. Dan Zafar dan Non-Ziva sedang bermain di halaman belakang, Nyonya. Jawab seorang pelayan dengan wajah menunduk. Oke, baiklah. Larissa kembali melanjutkan langkahnya. Ia sengaja membuat taman bermain mini di belakang rumah, agar anak-anaknya bisa bermain di sana. Larissa langsung masuk ke dalam kamar, tentu saja diikuti oleh Sandy yang terlihat bak seorang ajudan. Larissa mendekat ke arah jendela kamar. Ia melihat Zafar dan Ziva sedang bermain di halaman belakang. Bibir wanita itu tersenyum mereka. Ia merasa senang ketika melihat kedua anaknya bermain dengan ceria. Tidak salah dirinya mempunyai 2 orang anak dengan usia yang tidak terlalu jauh. Karena dengan begitu, kedua anaknya bisa bermain bersama. Kamu mau ke sana juga? Tanya Sandy yang berdiri di samping wanita itu. Larissa langsung menoleh ke arah suaminya. Enggak, aku mau langsung mandi aja. Gerah juga. Larissa berjalan ke arah kamar mandi. Gak ngajak aku? Ucap Sandy yang seketika menghentikan langkah wanita itu. Larissa menatap suaminya dengan bibir tersenyum. Wanita itu maju beberapa langkah dan menarik tangan Sandy agar masuk ke dalam kamar mandi bersamanya. Sebelumnya, Larissa sudah meminta pelayan menyiapkan air untuknya berendam di dalam bathtub. Sehingga, ketika dirinya tiba di rumah, air itu sudah siap dan dirinya tinggal berendam saja. Aku mau berendam, kamu mandi saja dulu. Ucapnya seraya membuka pakaian satu persatu. Wanita itu memakai handuk kimono sebagai pengganti bajunya. Tak lupa, ia juga membakar lilin aromaterapi di pinggir bathtub agar terasa lebih menenangkan. Gak ngajak aku berendam juga? Celetuk Sandy. Larissa yang sudah hampir membuka handuk kimononya, kembali menoleh ke arah pria itu. Kamu mau ikut berendam juga?
Larissa balik bertanya dengan bibir tersenyum. Iya, berendam plus-plus. Balas Sandy dengan bibir tersenyum menggoda. Larissa mendekat. Wanita itu berdiri di hadapan Sandy. Larissa membuka kancing baju yang dikenakan Sandy satu persatu sampai terlepas semua. Setelah itu, ia membuka baju suaminya sampai membuat Sandy ber-L4NJ 4 nanogram dada. Apa aku juga harus membuka celanamu? Larissa terkekeh. Boleh juga. Sekalian langsung lihat keadaan si Aceng. Jawab Sandy dengan penuh antusias. Larissa tersenyum miring. Setelah itu ia menggerakkan tangannya membuka ikat pinggang yang dikenakan Sandy. Tarik ke bawah, yang. Titah Sandy dengan suara yang mulai terdengar SN4L. Larissa tersenyum mereka ketika mendengar itu. Ia menurunkan celana yang dikenakan Sandy dan ikut berjongkok. Larissa kembali tersenyum saat melihat pusaka milik suaminya mulai berdiri tegak. Kamu ngapain di situ? Ayo bangun. Sandy mengusap bahu Larissa dan meminta istrinya untuk bangkit. Namun, hal tak terduga terjadi. Larissa melakukan hal yang sungguh tak pernah dibayangkan oleh Sandy. Pria itu membulatkan kedua matanya dengan perasaan tak karuan. Tubuhnya mendadak panas dingin saat merasakan apa yang dilakukan istrinya di bawah sana. Sandy mengerang perlahan, ia menunduk dan melihat Larissa sedang main KM4T. Adegan tersebut. Sandy tak dapat menahan rasa yang semakin membara. Larissa benar-benar sudah ahli. Bahkan, Sandy sama sekali tidak pernah berpikir kalau istrinya mau melakukan itu. Oleh karenanya, ia tidak pernah meminta Larissa untuk berfantasi ketika berbung 4N. Kali ini Larissa yang membuat Sandy main S4H dan terlihat bagaikan cacing kepanasan. Setelah cukup lama bermain di bawah sana, Larissa bangkit dan berdiri di hadapan Sandy yang berwajah tegang. Gimana? Tanya Larissa secara tiba-tiba. Nikmat. Jawab Sandy dengan wajah yang masih terlihat menikmati. Larissa terkekeh saat mendengar ucapan suaminya. Udah, aku mau mandi. Wanita itu membuka handuk kimono yang dikenakannya dan masuk ke dalam bathtub. Belum selesai. Nanggung banget ini. Sandy ikut masuk ke dalam bathtub tanpa permisi lagi. Sementara Larissa hanya tertawa, terlebih lagi saat ia melihat ekspresi wajah Sandy. Kan udah jatahnya segitu aja. Larissa berusaha menghentikan tawanya. Gak bisa. Nanggung banget ini. Udah di ujung tanduk. Sandy mendekat ke arah istrinya. Emang ada tanduknya? Larissa benar-benar tak bisa menahan tawa. Ada. Malah ada belalainya juga. Sandy berpindah tempat ke belakang Larissa. Dikira gajah apa ada belalainya? Wanita menoleh ke arah suaminya. Buruan nih. Nanggung banget ini. Sandy memegang pinggang Larissa dan mengangkat tubuh istrinya. Perlahan tapi pasti, pria itu mendudukkan tubuh Larissa di atas pahanya. Namun, di balik itu semua ada sesuatu di dalam sana yang telah menyatu. Larissa membuka mulutnya saat merasakan ada yang main SK ke dalam L-nya. Sementara Sandy tersenyum penuh kemenangan. Pria itu merubah posisi dan meminta istrinya untuk menekuk lutut pada dasar bathtub. Larissa berpegangan pada pinggir bathtub saat Sandy mulai melancarkan aksinya. Kedua orang itu mulai melakukan permainan panas yang membuat air di dalam bathtub ikut beriak. Larissa mengeluarkan suara nakal. Bahkan beberapa kali wanita itu berteriak saat Sandy memberikan hentakan dahsyat. Setelah semalam terlibat perang dingin, sekarang keduanya kembali menyatu dengan rasa yang semakin membara. Mereka melakukannya sampai puas, tanpa ada gangguan apapun. Karena kamar Larissa sebagaikan sebuah hotel bintang 5. Cukup lama mereka bermain, sampai pada akhirnya mencapai klimaks. Sepasang suami istri itu segera membersihkan diri. Cukup lama berada di kamar mandi membuat tubuhnya terasa dingin. Makasih ya. Ucap Sandy sambil menengram CP singkat leher istrinya. Ketika wanita itu sedang mengeringkan rambut. Iya, brondongku.
Balas Larissa sambil terkekeh. Hahaha, jadikan aku simpananmu, Tante. Sandy ikut tertawa. Yang ini bukan cuma simpanan, tapi udah di-booking seumur hidup. Larissa membalikan badan. Ia menatap Sandy dengan bibir tersenyum. Aku merasa bangga. Di saat teman-temanku hanya bisa menjadikan seorang lelaki muda sebagai simpanan, tapi aku bisa menjadikannya sebagai suami. Larissa menyentuh dada Sandy yang kini sudah terbalut pakaian. Untung aku ganteng, jadi laku. Sandy menyugar rambutnya dengan penuh percaya diri. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu yang membuat Larissa segera membuka pintu kamarnya. Maaf, Nyonya di depan ada orang dari showroom. Ucap seorang pelayan. Baiklah, saya ke sana sekarang. Larissa menarik tangan Sandy agar mengikutinya. Kenapa ngajak aku? Tanya Sandy yang merasa heran. Ia pikir orang yang datang ke rumah itu ingin bertemu dengan Larissa saja untuk membahas bisnis. Karena ini untuk kamu. Larissa terus menarik tangan Sandy sampai keluar dari rumah. Pria itu cukup tercengang saat melihat sebuah motor dengan merek Honda ADV 150 berwarna hitam, sudah terparkir di halaman. Karena waktu itu kamu bilang gak suka ke kampus bawa mobil, jadi aku belikan motor ini buat kamu. Selain ke kampus, kamu juga bisa bawa motor ini ke restoran. Tutur Larissa dengan santai. Sementara Sandy masih tercengang. Ia menoleh ke arah Larissa dengan mata yang hampir tak berkedip. Suka gak? Tanya wanita itu sekali lagi. Suka. Tapi kenapa kamu yang beli? Aku kan bisa ambil motor yang di kampung. Gak harus kamu belikan kayak gini. Sandy terlihat bingung. Ia tidak tahu lagi harus berkata apa. Sudahlah, ini semua gak seberapa. Anggap aja ini modal buat kamu kerja. Larissa tersenyum manis. Modalnya aja segini. Sedangkan gajiku sebulan masih di bawah UMR. Nanti aku bayarnya ke kamu pakai apa? Sandy malah terlihat bingung. Jujur saja, terkadang ia merasa malu karena Larissa terlalu baik padanya. Sebagai laki-laki normal, tentu saja Sandy ingin berpenghasilan sendiri dan menafkahi istri beserta anaknya. Aku tidak menghutangi, jadi tidak perlu dibayar. Balas Larissa tanpa ragu. Kamu baik banget, perempuan kaya begini tidak pantas disakiti. Tapi kalau dibuat meringis, KM4TC nggak apa-apa. Ucap Sandy frontal. Sementara Larissa hanya membulatkan matanya. Ia yakin ucapan Sandy barusan terdengar oleh orang dari showroom yang mengantarkan motor tersebut. Maaf, Bu. Silahkan ditandatangani surat penerimanya. Ucap seorang pria seraya menyodorkan sebuah kertas beserta pulpen ke hadapan Larissa. Oh iya, sebentar. Larissa langsung membubuhkan tanda tangan sebagai tanda serah terima. Setelah itu, orang yang mengantarkan motor tersebut langsung berpamitan. Tapi, tak lama kemudian ada sebuah mobil yang berhenti di sana. Larissa sudah hafal betul siapa pemilik mobil berwarna hitam itu. Setelah ini, apalagi yang akan kamu berikan kepada pengeretan seperti dia? Catuk Lucky yang baru turun dari mobil. Pria itu menunjuk ke arah Sandy tanpa ragu. Seluruh ragaku sudah kuberikan padanya. Jawab Larissa dengan santai. Hal tersebut membuat Sandy benar-benar merasa menjadi pemenang. Pria itu menatap Lucky yang terlihat sedang menahan amarah. Argorgi, mana kolam renang? Lucky berlari masuk ke dalam rumah. Kenapa dia? Tanya Larissa bingung. Kepanasan dengar ucapan kamu. Sandy tertawa puas. Sementara Lucky terus berlari dan benar-benar akan menuju kolam renang yang terletak di samping bagian dalam rumah tersebut. Om Lucky kenapa? Kok lari-lari? Sakit perut ya? Kebelet. Tapi WC-nya bukan di sana. Om. Teriak Sabrina yang tak sengaja melihat Lucky berlari. Sika, dasar anak kecil. Geram Lucky tanpa menghentikan langkahnya. Biur.
Benar saja. Pria itu langsung menceburkan diri ke dalam kolam renang yang membuat Sabrina kaget sekaligus heran. Di tempat lain, Cannon, Jerry, dan Helia masih berada di restoran. Karena kedua pria itu sedang memberikan kultum kepada Helia, sesuai perintah Sandy. Bahkan, Cannon dan Gary juga sampai mengancam Helia yang membuat gadis itu semakin ketakutan. Udahlah, mulut gue nyampe berbusa ngomongin nih orang. Sekarang gue mau balik kerja. Cannon bangkit dari duduknya. Gue juga mau pulang. Gary ikut bangkit. Gue ikut. Helia mengangkat wajah setelah tadi hanya diam dan menunduk. Ikut sama siapa? Gary menoleh ke arah kanan. Ya sama lo. Lah. Masa sama gue? Ya kali dia mau ikut cuci piring. Balas Cannon. Gak bisa. Gue lagi buru-buru. Udah lapar banget. Tolak Gary cepat. Kampret. Nongkrong di restoran, tapi pulang kelaparan. Cannon tertawa puas. Gue lupa bawa duit. Kartu ATM gue juga ketinggalan. Handphone gue lowbat. Jadi gak bisa buka mobil banking. Balas Gary dengan suara yang cukup keras. Hasit, itu alasan gue aja. Biar gak kelihatan kere. Kan gak epic kalau kedengeran sama cewek di sebelah. Gary menuju ke arah wanita di meja sebelah dengan ekor matanya. Ya elah, modus aja lo. Udah, mending sekarang lo bawa si helikopter ini pergi. Setelah itu, Cannon berjalan menuju dapur. Ia akan memulai pekerjaannya. Lo naik angkot aja. Gary meninggalkan Helia. Gak bisa dong, kan lo yang bawa gue ke sini. Helia membuntuti Gary, bahkan wanita itu langsung naik ke atas motor pria tersebut. Ya elah, udah naik aja nih kuntilanak. Ntar gue turunin di jalan mau lo. Kesal Gary. Lo harus tanggung jawab. Heh, siapa yang masukin L024 nanogram lo? Kenapa harus gue yang tanggung jawab? Gary terdengar nyolot. Bukan itu, anjir. Antar gue pulang sekarang. Helia menepuk bahu Gary cukup keras. Ngerepotin aja lo. Mau tidak mau Gary membawa Helia pergi dari sana. Karena wanita itu juga tidak mau turun dari motornya. Di tengah perjalanan, Gary mendengar suara orang menangis. Ia melihat Helia dari kaca spion motornya. Benar saja wanita itu sedang menangis. Lo nangis? Hel? Tanya Gary. Tetapi tak dijawab sedikit pun oleh Helia. Gary yang merasa tak nyaman, menghentikan motornya di pinggir jalan. Kebetulan saat ini mereka sedang berada di atas flyover, jadi tidak terlalu ramai kendaraan yang lewat. Helia ikut turun dari motor saat melihat Gary turun. Lo beneran nangis kan? Gak kesurupan? Gary membuka helmnya dan memperhatikan Helia yang terdengar sesenggukan. Gue malas pulang. Ucap Helia secara tiba-tiba. Lah, terus gimana? Lo mau turun di sini aja apa gimana? Gary terlihat bingung. Gue gak mau pulang ke rumah. Jawab Helia sambil menghapus air matanya. Terus mau pulang kemana? Pulang ke Rahmatullah? Gary menggaruk kepalanya yang tak gatal. Iya, kayaknya itu lebih baik. Helia berjalan ke arah pinggir flyover. Helia, lo jangan bercanda. Kampret. Gary hampir berteriak. Gue gak tahu harus gimana lagi. Gar. Helia terlihat pasrah. Kedua orang itu berdiri di atas flyover dengan wajah bingung. Sementara sang matahari sebentar lagi akan tenggelam. Langit yang mulai menghitam, terlihat indah ketika disinari oleh sunset. Lo sebenarnya kenapa sih? Gue jadi bingung. Ntar kalau gue tinggalin, lo beneran loncat dari sini. Gary menggaruk kepalanya sendiri yang mendadak terasa pusing karena Helia. Kayaknya M4T. Lebih baik. Ger. Gue udah gak ada harganya.
Gue udah hancur. Helia berteriak dan memecahkan tangisnya. Hancur gimana? Ini lo masih utuh. Gary mengerutkan keningnya. Lo ngerti bahasa gue gak sih? Bikin tambah kesel aja. Helia menghentakkan kakinya. Oke, gue ngerti. Lo beneran hamil ya? Tanya Gary dengan suara pelan. Iya, gue hamil. Ger. Tangis Helia semakin memecah. Sama siapa? Yang jelas bukan si Sandy kan? Gary kembali bertanya dengan suara pelan, meski sebenarnya ia merasa syok ketika mendengar itu. Karena walau bagaimanapun, Helia termasuk teman dekatnya. Terlebih lagi, ketika wanita itu masih berpacaran dengan Sandy. Andres, jawab Helia dengan penuh kehancuran. Udah gue duga. Lo tinggal minta pertanggungjawaban aja sama dia. Udah. Tapi dia gak mau. Dia beneran licik. Padahal, gue melakukan itu sama dia tanpa sadar. Gue dijebak. Gue diajak dinner tapi gue malah mabuk. Abis itu gue gak tahu lagi apa yang dia lakukan. Helia semakin sesenggukan. Setempatnya nemang si Andres. Tapi, walau bagaimanapun lo harus tetap minta pertanggungjawaban dari dia. Gary ikut merasa geram saat mendengarnya. Dia gak mau dengan alasan belum siap menikah. Dia malah transfer gue uang buat Ebinol R1. Helia mengusap air matanya dengan kasar. Beknol, ngapain harus CRT kalau gak mau tanggung jawab? Gary jeti emosi sendiri. Kayaknya, gue lebih baik Ebinol R1 aja. Helia terdengar putus asa. Gue gak setuju lo lakuin itu. Lo tahu sendiri konsekuensinya kayak gimana. Bukan cuma bahaya buat janin lo doang, tapi juga bahaya buat diri lo sendiri. Ebinol R1 sama aja dengan membunuh. Cegah Gary yang masih bisa berpikir benar. Tapi gue gak tahu lagi harus gimana. Apa gue M4T1 aja kali ya? Dengan begitu semuanya akan selesai. Helia berjalan semakin mendekat ke arah pembatas flyover. Bahkan, wanita itu mulai naik ke atas tembok tersebut. Flyover itu memiliki tinggi yang lumayan. Terlebih lagi, di bawahnya adalah jalan raya yang dipadati oleh kendaraan. Sekali loncat saja, kemungkinan untuk selamat adalah 0%. Helia, jangan gelempak. Serem banget kalau lo bunuh diri. Gue takut jeti Helia sebelum 7 hari. Cerocos Gary yang terlihat sangat panik. Seketika Helia menoleh ke arah Gary yang berdiri dengan lutut gemetar.